Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa yang terkasih dan semua pemirsa dimanapun Anda berada di episode baru program belajar harian kami, yakni Semua Kitab Suci. Kami sangat senang karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempelajari Alkitab yang adalah firman Tuhan yang hidup. Semasa kita sedang dalam masa menuai, masa tersedianya firman Tuhan, rasa puas sebenarnya. Dalam episode kali ini, kita telah berada di dalam pasal yang ke-9 dari kitab Amsal. Kitab puisi yang ketiga dalam kitab Perjanjian Lama. Izinkan saya di awal episode ini untuk menyambut tamu-tamu saya, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di studio. Saudara Fayez Faud, selamat datang. Terima kasih. Saudara Esam, Terima selamat datang. kasih. Dan juga pemirsa yang hadir di studio, selamat datang. Izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 9, lalu kemudian bertanya kepada saudara Esam. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Saudara Esam, saya membutuhkan komentar Anda tentang panggilan hikmat yang membangun rumahnya dan memahat tiang-tiangnya dan mengutus pelayan putri untuk berkunjung. Ini metafora retoris yang indah yang menunjukkan bahwa hikmat punya tempat yang dapat digapai seseorang. Ketika saya pergi ke satu tempat yang saya tahu alamatnya, saya akan mencapainya. Namun jika saya mencari seseorang tanpa tahu lokasi persisnya, ini sebuah masalah. Oke. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa hikmat ada tempatnya, ada sekolahnya atau institusinya yang dibangun di atas landasan yang sangat kuat, 7 pilar yang sangat kuat. Maksudnya sesuatu yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Dan hikmat memanggil semua orang, termasuk orang-orang yang sangat penting. Orang-orang yang meyakinkan saya dan semua pemirsa terkasih bahwa kurangnya pemahaman saya dan kurangnya kesadaran akan beberapa hal tak pernah dapat menghalangiku untuk mengetahui urusan Allah dan meraih hikmat yang Dia ingin saya capai. Dia berkata memotong ternak sembelihannya, rumahnya berlandaskan pengorbanan. Mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Artinya saya tidak bisa menerima undangan ini kecuali saya akui kesederhanaan saya. Dia tidak menyebut orang-orang yang bijaksana dalam memandang dirinya sendiri. Seolah Tuhan ingin berkata, aku siap memberimu hikmat. Allah berkenan memberikan hikmat kepada siapapun yang memintanya dan Dia beri dengan murah hati kepada semua orang tanpa mencela. Tetapi kita harus mengakui, ya Tuhan, aku tidak mempunyai pengertian. Seperti seseorang yang berkata, aku dungu dan tidak mengerti. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihat Engkau menuntun lalu membawaku ke dalam kemuliaan. Dia menyebut di ayat 6 dengan mengatakan tinggalkan caramu yang sederhana. Saya harap dia berkata tinggalkan cara sederhana Anda untuk mendapatkan pemahaman. Atau tinggalkan caramu sederhana untuk bersikap bijaksana. Tapi dia berkata buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Seolah-olah kebodohan dikaitkan dengan kematian. Komentar Anda, Saudara Esam? Ya, dalam kehidupan nyata ini benar karena seringkali kebodohan menyebabkan kematian. Kebodohan bisa menyebabkan penyakit dan akibatnya kematian. Kebodohan bisa berujung pada perilaku aneh yang menyebabkan masalah. Ini adalah satu kenyataan. Namun yang terpenting, kebodohan adalah bertentangan dengan permulaan hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Kebodohan adalah mengabaikan keberadaan Tuhan. Orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Bukan berarti dia menjadi ateis, namun dia menganggap Tuhan jauh di surganya seolah-olah dia tidak ada. Atau semacam itu. Ini adalah kebodohan yang luar biasa yang sebenarnya adalah kematian. Kembali pada pemahaman adalah mengenal Tuhan, dan mengenal Tuhan adalah kehidupan. Saat itulah saya berjalan dalam pemahaman. Oke. Dr. Faiz,
Kita masih di ayat 1-6. Hikmat telah membangun rumahnya dan mendirikan sekolah. Dan mengirim siapa yang memanggil orang ke sekolah ini? Apa komentar Anda? Bagi saya suka ungkapan telah mendirikan rumahnya karena mengingatkanku pada rumah yang dibangun oleh Salomo dalam perjanjian lama yang dibangun dari batu-batu yang dipahat dari gunung. Itu adalah rumah spiritual, tempat pengorbanan dipersembahkan dan manusia diizinkan mendekat menuju hadirat Tuhan. Memang benar pendekatan ini masih dalam batasan. Namun ketika saya menerapkan hal ini dalam terang kasih karunia dalam perjanjian baru, saya melihat bahwa hikmat telah mendirikan rumahnya. Dari rumah spiritual, tempat kediaman Allah di dalam roh, itulah terbentuk dari batu kehidupan. Maksudnya gereja? Dan rumahnya Adakah ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa gereja adalah rumah Tuhan? ialah kita. Kita rumahnya. Ya, rumah rohani tempat bersemayam Allah melalui roh yang dibentuk dari batu-batu hidup. Saya melihatnya seperti yang dikatakan Esam, bahwa ada alamat, tempat yang dapat dijangkau semua orang. Pertemuan-pertemuan gereja, jadi mengapa dia berkata menegakkan ketujuh tiangnya? Kata-kata ini adalah tentang pengaruh hikmat terhadap orang-orang yang beriman. Pilar berbicara tentang keindahan, menunjukkan keindahan sesuatu. Kecantikan tidak tersedia pada orang beriman secara alami. Jadi, kata ditegakkan berarti bekerja. Hal ini memerlukan usaha dan perlu ketanggapan orang-orang beriman untuk menerima kesepakatan kasih karunia. Pilarnya berjumlah 7 yang menunjukkan ketergantungan yang sempurna. Ada yang menghubungkan 7 pilar pada 7 sifat kasih karunia yang disebutkan dalam Yakobus 1 ayat 1, tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini mengacu pada 7 pilar. Dan memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, memotong ternak sembelihannya, menunjuk pada pengorbanan Kristus. Kata hikmat kepada setiap orang yang belum mengenal Kristus, Kristus telah mati untuk Anda sebagai korban yang sempurna. Ini tidak perlu pengulangan atau tambahan. Anggur adalah simbol tentang darah Kristus, tentang sukacita yang dipersembahkan kepada setiap orang yang menerima Kristus. Sebagai penyelamat dan penebus, dia akan dipenuhi dengan kegembiraan dari Roh Kudus, dan menyediakan hidangannya adalah referensi ke pesta dari Injil. Dia menyiapkan meja di depan kita, di hadapan musuh kita dan siapapun yang datang. Mempunyai hak untuk makan seperti yang Kristus katakan, barang siapa yang makan aku, akan hidup oleh aku. Maka Kristus berarti percaya di dalam dia. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya. Ini adalah lambang Injil yang ditujukan kepada semua orang dimanapun untuk datang menikmati karya penebusan Kristus di kayu salib. Oke, kata-kata yang sangat bagus. Kita akan rehat dan kembali untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Pemirsa yang terhormat, sampai jumpa setelah rehat. Saya mendorong Anda selama rehat untuk mengirimkan pertanyaan apapun atau permohonan apapun kepada kami melalui alamat yang akan kami tampilkan. Mari kita rehat sejenak. Firman Tuhan adalah kompas yang menjaga Anda tetap pada jalur yang benar. Ini adalah sekolah yang tidak ada lulusnya yang berkata saya sudah tahu segalanya. Sebaliknya, setiap hari kita menyelaminya, kita menemukan kedalaman dan harta karun baru, serta dipenuhi dengan hikmat setiap hari. Sebagaimana firman Tuhan yang masih mengajar, membimbing, dan menasihati. Ia adalah ahlinya, gurunya, dan pembimbingnya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan menjadi hikmat bagimu. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kami telah kembali dan siap menerima pertanyaan dari para hadirin di studio. Mulai dari ayat 7, ia mengingatkan kita untuk menegur si pencemooh atau menegur orang jahat dan menasihati kita untuk lebih menegur orang bijak, sedangkan hikmat sendirilah yang memanggil orang-orang bodoh dan pencemooh. Mengapa ada kontradiksi seperti ini? Apakah ini kontradiksi, Saudara Esam? Tidak, bukan begitu. Pada awalnya ada peluang bagi para pengejek. Namun saat mereka terus melakukannya, saya rasa tidak adil untuk memberi mereka lebih banyak peluang. Namun bagi yang membutuhkan masih ada kesempatan. Kesempatan sudah tersedia di awal kitab ini. Ia siap berbicara dengan para pencemooh, orang sederhana dan orang bodoh. Saat ia siap berbicara dengan orang sederhana dan bodoh, yang tersisa hanya yang sederhana saja. Orang yang sederhana merupakan orang yang bodoh dan naif, yang kurang pengetahuan. Sederhananya Tuhan terus berbicara dengannya sampai akhir, namun bagi si pencemooh dia memberinya kesempatan dan itu saja.
Berapa lama Tuhan akan menanggung Jikalau cemoohan engkau manusia? mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan Hal menangguhnya. ini akan terjadi pada ayat Oke, berikutnya yang melengkapi topik yang sama. Dia ingin memberitahuku untuk tidak membuang waktu dengan seorang pencemooh. Saya hanya memberinya peringatan satu kali. Saya beri satu kesempatan karena tidak ada yang tidak berkesempatan. Namun jika dia bersikeras untuk mengejek dan setiap kali Anda mencoba mengatakan yang sebenarnya, dia mencemooh, maka ini pendekatannya, dia tidak mau mengerti. Apa yang bisa kita lakukan untuknya? Tinggalkan. Tapi yang sederhana, yang minim ilmu, Ini terus kita tetap kerjakan bersamanya. semaksimal mungkin karena Anda perhatikan bahwa ketika hikmat dipanggil dalam ayat-ayat sebelumnya dia menjawab. Dan selama dia menanggapi panggilannya maka dia mengakui Oke. ketidaktahuannya. Yang Oke. sederhana ini saya terus bekerja dengannya sampai dia belajar. Tidak masalah, di sini dia berkata janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kamu hanya akan mendapat masalah. Kecamlah orang bijak, engkau akan dikasihinya. Berilah nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajari orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Apa maksudnya? Siapa yang bijaksana ini? Faktanya, sekali orang sederhana mencari hikmat dia menjadi bijaksana. Semakin banyak hikmat semakin bijaksana dia. Dia mencari lebih banyak. Tepatnya dia mencari lebih banyak. Namun si pencemooh akan berkata kepadamu, aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Saya tidak butuh. Hal ini sama seperti ketika Anda mencoba meyakinkan seseorang bahwa Tuhan itu ada melalui fakta ilmiah dan dia menjawabmu dengan sinis. Bahkan jika engkau memintanya misalnya untuk memikirkan tentang penciptaan, dia akan menjawabmu dengan kata-kata yang tidak benar. Jadi engkau berhenti saja berbicara dengannya. Oke. Apa yang dikatakan Esam mengingatkanku pada apa yang Tuhan Yesus Kristus katakan. Jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu lemparkan mutiaramu kepada babi. Saya tidak dapat bicara dengan seorang yang mengolok-olok tentang hal-hal tinggi tentang Kristus dan pekerjaannya. Selama dia mengejek, maka sebaiknya aku tidak Oke. berbicara dengannya. Oke. Dr. Faiz, ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Ayat ini diulang di pasal 1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mengapa diulangi? Pengulangan firman Tuhan tidak pernah untuk redundansi atau sia-sia. Tidak mungkin firman Tuhan memasukkan sesuatu, menegaskan signifikansi dan berarti bahwa hal itu tidak bisa dihindari dan sangat penting. Kalau tidak, maka hal itu tidak akan diulang. Pada awal perjalanan menurut hikmat kita perlu mempelajari pelajaran ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ini tidak berarti bahwa saya akan pelajari pelajaran ini pada awal kehidupan saya bersama Tuhan, lalu saya akan menyelesaikannya. Tapi inilah pelajaran yang harus saya pelajari setiap hari. Saya pikir Daud perlu mengingat pelajarannya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ketika dia berusia lebih dari 50 tahun, Daud lupa pelajaran ini untuk saat-saat ketika dia berjalan di atap dan terjadilah bencana. Saya berharap pelajaran ini dapat Daud di masa mudanya tetap di depan matanya sepanjang hidupnya sampai mati. Jadi pelajaran ini yang kita pelajari di awal kehidupan kita bersama Tuhan harus tetap ada di depan mata kita sepanjang hidup kita. Oke, di pasal 1 putranya ada di dalam rumah dan memerlukan perintah Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di pasal 9 anak ini berada di luar, mungkin di jalan. Dan perintah ini diulangi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pelajaran inilah yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak dan saudara kita. Di semua level hidup mereka, baik di rumah, di universitas, di jalan, atau tempat kerja. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara Esam ayat 11 dan 12, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang. Pidatonya masih tentang cemoohan dan akibatnya. Tolong beritahu saya melalui ayat ini, apa akibat dari tindakan mengejek? Izinkan saya bandingkan antara akibat hikmat dan akibat cemoohan. Ia bersabda, jika kamu berjalan di jalan hikmat, dan keputusan yang paling bijaksana adalah menerima Kristus, hikmat yang sejati, hasilnya adalah umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Bagi seorang Yahudi kata-kata ini berarti satu berkat. Ya. Karena Umur panjang panjang. umur. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ini adalah berkat yang diterima oleh seorang Yahudi. Jadi pembicaraannya adalah tentang berkat tersebut. Apa berkatnya saat ini? Adalah punya kehidupan kekal bersama Kristus. Umurmu diperpanjang tidak hanya di bumi, tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa hari-hari yang diperbanyak itu berarti hari-hari itu menjadi kekal. Sama seperti sifat Tuhan yang tidak ada awal dan akhir kehidupan, ini akan menjadi kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Seolah ia ingin mengatakan, hasil hikmat, keputusan bijaksana menerima Kristus yang adalah hikmat menurut pasal sebelumnya, umurmu diperpanjang. Bagaimana dengan hasil sebaliknya?
Ada harga yang dibayarkan. Salomo berkata, jikalau engkau bijak, seolah-olah Salomo berkata engkaulah yang mendapat manfaatnya, bukan aku. Apakah Salomo yang jadi bicara di sini? Ya, jika engkau mencemooh, maka engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Saya percaya ini adalah satu yang harus kita pertimbangkan masing-masing. Hikmatmu adalah untukmu. Ejekanmu dibebankan padamu. Apa yang ditanggung pencemooh? Apa akhirnya? Engkau sendiri orang yang menanggung. Apa yang ditanggungnya? Jadi, dalam kehidupan jika kita membuat keputusan bodoh, kita akan menanggung akibatnya. Oke. Jika dengan bodoh saya memutuskan loncat dari lantai 3, saya akan menanggung patah tulang. Mungkin patah Ya, kaki atau patah panggul atau Pasti akan saya mati. akan menanggung konsekuensi dari hal itu. Ini dalam kehidupan normal. Jika saya mengambil keputusan bijaksana, hikmatku akan menguntungkanku. Juga dalam kekekalan yang gegabah akan menanggung akibatnya. Dan keputusan yang paling gegabah bukan hanya menolak Kristus, namun menunda menerima Kristus. Benar. Ini sangat ceroboh. Ada yang berkata, bukankah perampok itu telah diselamatkan? Saat-saat terakhir hidupnya, saya pun sama, dalam 5 menit terakhir saya akan diselamatkan. Sangat tidak bijaksana, kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Selama seseorang masih hidup, masih ada harapan. Kapanpun hidup berakhir, tidak ada harapan. Benar. Kita akan rehat dan akan kembali melanjutkan studi kita. Pemirsa yang terhormat, mari kita bertemu setelah rehat dan tetaplah bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa yang terkasih, kami telah kembali dan kami siap untuk melanjutkan studi kita di Amsal pasal 9. Dr. Fayez, ayat mulai dari 13 mengatakan perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis. Dan roti yang dimakan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Setelah berbicara tentang sekolah hikmat, inilah sekolah kebodohan. Tolong jelaskan sekolah kebodohan itu. Ya, izinkan saya menarik perhatian pemirsa kita. Demikianlah, pasal ini dimulai dengan hikmat yang telah membangun rumahnya dan diakhiri dengan seorang wanita yang duduk di depan pintu rumahnya. Seolah ada dua orang yang berbicara di sini. Hikmat menyebut yang sederhana yang kurang perhatian, mengundang mereka ke pesta untuk belajar hikmat dan meninggalkan kebodohan. Tapi inilah yang meniru hikmat. Dia meniru yang duduk di depan pintu dan berbicara persis seperti hikmat memanggil orang-orang yang lewat. Pepatah, siapa yang tak berpengalaman? Dan hikmat juga berkata, siapa yang tak berpengalaman? Hikmat berkata kepada dia yang tidak berakal, mari. Dan wanita ini juga berkata kepada dia yang tidak berakal, mari. Tapi ada perbedaan. Hikmat memanggil semua orang untuk datang makan dan minum. Makanan minum ini akan memberikan hikmat kepada orang tersebut. Inilah gambaran panggilan yang ditawarkan kepada kita untuk makan dan minum. Itulah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menurut dengan apa yang disebutkan dalam Yohanes 7 supaya kita menerima hikmat dan hidup. Tapi tiruannya adalah bahwa setan meniru pekerjaan Kristus. Inilah yang dipalsukan. Ya, ini bukan berarti dosa, tapi juga agama manusia yang diciptakan setan. Yang mengatakan kepada siapapun yang sederhana dan siapa yang kurang akal, datang dan nikmatilah. Air curian itu manis. Yang terlarang buahnya enak. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Rasanya sungguh istimewa. Faktanya saya harus mengakui bahwa sejak lama saya berpikir bahwa kata-kata ini diucapkan oleh Alkitab. Tapi aku sudah menemukan bahwa air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya adalah perkataan wanita bodoh itu. Wanita bodoh. Bukan Alkitab. Tidak, orang akan percaya ini kecuali orang bodoh seperti dia. Siapa yang tidak tahu bahwa akhirnya seperti ini adalah kedalaman dunia orang mati. Jadi aku melihat bahwa hikmat berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus dan tentang panggilan untuk menerima hidup kekal dan menikmati persekutuan dengan Tuhan dan orang-orang kudus. Wanita bodoh dan rumahnya mengacu kepada agama manusia yang ditemukan oleh manusia dengan neraka. Saya ingin mengatakan bahwa yang sederhana memiliki dua undangan yang bersaing di hadapannya. Jadi keduanya mengundang untuk menikmati tetapi dengan dua cara yang berbeda. Seorang yang merasa kosong punya dua pilihan, entah dia menikmati kenyamanan penuh dengan kegembiraan dan kepenuhan selamanya,
Atau berjalan di jalan wanita bodoh yang memberitahunya segala sesuatu yang dilakukan secara rahasia. Ini Dalam salah satu rahasia. hal yang membantu saya untuk menilai bagaimana saya memuaskan kekosongan saya. Seorang pemuda mungkin menikmati satu situs tertentu secara rahasia atau klip tertentu di ponselnya atau pembicaraan atau perbuatan tertentu yang tidak dilakukan kecuali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini yang perlu kita masing-masing uji. Apakah kita lakukan apa yang membuat kita senang di depan umum atau rahasia? Apakah Anda melakukan apapun membuatmu menikmati tanpa hati nurani yang mengutuk atau mencelamu? Wanita bodoh adalah segala sesuatu yang menjauhkanmu dari Tuhan, entah agama palsu, dosa, atau wanita jahat. Semua hal ini memerlukan seringnya berurusan dengan kegelapan dan semua yang dilakukan dalam kegelapan adalah perilaku anak-anak kegelapan. Oke, 2 pesta atau 2 panggilan makan telah menarik perhatian saya. Hikmat memanggil dan wanita bodoh memanggil. Hikmat memberitakan Injil dan wanita bodoh itu menyerukan pendekatan yang lain selain dari Injil. Dan wanita bodoh itu berkata, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Namun hidangan Injil mencakup pengorbanan, yakni pengorbanan Kristus. Jadi, wanita bodoh itu mewakili cara lain untuk mendekati Tuhan selain pengorbanan Injil atau hari raya Injil. Injil mengatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, Dia telah dikuburkan dan dibangkitkan. Banyak yang ingin mendekat kepada Tuhan dan ingin menyenangkan Tuhan, tetapi menjauh dari pengorbanan. Banyak orang ingin mendapatkan perkenanan Tuhan dan mendapatkan persetujuannya. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi hikmat mengatakan, ayo makan rotiku. Sebenarnya kata-kata yang sangat bagus. Perhatikan perbedaan pengorbanan dan anggur di satu sisi dan air dan roti di sisi yang lain. Iya, bahkan itu adalah air Perbedaannya curian. besar. Air curian yang tidak ada yang tahu dari mana asal-usulnya. Namun Injil berkata, rotiku. Injil mengatakan pestaku didasarkan pada pengorbanan Kristus. Dan berkata tanpa pertumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Saya tidak dapat memperoleh perkenanan Tuhan kecuali atas dasar pengorbanan Kristus. Itu perkataan yang diucapkan oleh wanita bodoh dan penggoda yang ribut itu, yang merupakan janji palsu bagi orang sederhana yang kurang pengertian. Ingatkan saya akan apa yang dikatakan oleh tuan rumah pesta perkawinan di Kana di Galilea. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, baiklah yang kurang baik. Dosa bisa memberi kesenangan sementara sampai orang itu mabuk berat karena anggurnya terlihat bagus. Dan kemudian tidak ada kesenangan lagi. Tidak ada yang tersisa kecuali kepahitan, skandal, rasa Ya. malu. Dan pada akhirnya penghakiman dan dibuang ke neraka. Oke, hasil seruan hikmat pada ayat 6, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Sedangkan akibat dari seruan palsu lainnya pada ayat 18, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada dalam dunia orang Yang mati. diundangnya. Jadi inilah kehidupan dan kematian. Dan ini adalah hasil yang normal, panggilan Injil menawarkan kehidupan. Dan semua panggilan lainnya yang jauh dari Injil ditawarkan adalah kematian. Hadirin pasti punya pertanyaan menarik, mari kita tanya mereka. Pertanyaan saya adalah Teruskan. apakah hikmat merupakan sesuatu yang diperoleh atau adakah orang yang pada dasarnya sudah bijaksana? Apakah hikmat merupakan sesuatu yang diperoleh? Terkadang kita melihat orang yang pada dasarnya bijaksana. Hikmat sifat manusia terkait dengan masalah-masalah duniawi, misalnya orang bodoh yang kaya, yang berencana untuk mengembangkan usahanya dan melebarkan tokonya. Menurut saya, parameter manusia bahwa dia seorang pengusaha yang sangat sukses karena dia seorang perencana yang baik. Maka dari itu, dia bijaksana mengenai masalah-masalah sementara, tapi sangat bodoh dalam urusan Tuhan. Karena dia tidak mempertimbangkan keabadiannya. Jadi satu, mungkin bijaksana mengenai hal-hal yang bersifat sementara, tetapi sangat bodoh mengenai urusan Tuhan. Hikmat yang hakiki adalah orang yang berhubungan dengan urusan Tuhan. Oke, terima kasih, Tuhan berkatimu. Kami telah sampai di akhir episode. Kita akan memulai partisipasi dari para hadirin di studio. Tuhan berkenan memberikan hikmat secara melimpah sebagaimana dialah sumber hikmat. Yang kita perlu lakukan hanyalah memohon kepadanya dan dia akan memberikan hikmat. Oke. Saudara Michael? Siapa bijak mengambil hati orang? Saya berharap kita memiliki hikmat agar terhindar dari orang-orang yang mencemooh urusan Allah. Itu akan lebih baik. Oke. Kemiripan antara dua sekolah tersebut mungkin membingungkan karena keduanya menyebut yang sederhana. Jadi sebenarnya kita harus waspada dan mencari hikmat Tuhan. Pada akhirnya keputusan ada di tangan kita. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Jika kita tidak mengikuti aliran hikmat,
kita akan terjerumus ke dalam sekolah kebodohan yang menyia-nyiakan hidup. Oke. Saudara Ehab, Definisi paling sederhana dari ketidaktahuan adalah mengabaikan keberadaan Tuhan yang akibatnya menyebabkan kematian. Awal dari pemahaman adalah pengetahuan tentang Tuhan. oke. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih para pelayan Tuhan Tuhan. Kita akan memberkati. lanjutkan di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. وعدتك أكون وياك ليل ونهار عيني بترعاك وعدتك أكون وياك ليل ونهار عيني بترعاك أنزع همومك وأزيل عيوبك أنزع همومك وأزيل عيوبك ضمن سلامك يا ابني عليا ضمن سلامك يا ابني عليا القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤولية القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤولية ليه بتبكي ليه بتشكي ليه بتبكي ليه بتشكي ده انت ابني وغالي عليا ده انت ابني وغالي عليا وسط ليلك قلبي معاك جوا أتونك ماشي وياك وسط ليلك قلبي معاك جوا أتونك ماشي وياك موت الأغاني في الليالي موت الأغاني في الليالي محمول على الأضرع الأبدية ومحمول على الأضرع الأبدية القي يا ابني الهم عليا وأنا قد المسؤولية القي يا ابني الهم عليا وأنا قد المسؤولية ليه بتبكي ليه بتشكي ليه بتبكي ليه بتشكي ده انت ابني وغالي عليا ده انت ابني وغالي عليا Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.